ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertatap muka dalam Zoom atau Zoomyah dalam acara Gathering HMPS MPI with 2020 Generation kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Yang kami hormati kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam beserta jajarannya, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Di sini saya selaku pembawa acara, izinkanlah saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang keempat, pengumuman hasil voting ketua dan wakil ketua yang terpilih. Acara yang kelima, sambutan dari ketua dan wakil ketua angkatan 2020. Dan acara yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pada acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi bisa acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kepadanya dipersilahkan. Halo, cek. Suaranya masuk ya? Iya, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Tuhan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Harus selalu sehat ya. Malam-malam ini kita masih alhamdulillah bisa dapat berkumpul bersama ya, dalam forum virtual seperti ini. Tapi insya Allah walaupun kita mengadakan forum virtual seperti ini tidak menjadi penghalangan, dan nilai-nilainya tetap terbangun, nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai persatuan dan lain sebagainya harus tetap termanifestasikan dalam forum virtual seperti ini. Oke, yang pertama tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta seluruh jajaran dekanat, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3 dan seterusnya. Dan yang saya hormati pula kepada seluruh jajaran Kaprodi se-Fakultas Tarbiyah dan juga kepada Ketua HMPS Mbak Tifal beserta jajaran kepengurusannya, yang semoga tetap dalam lindungannya dan dimudahkan segala urusannya,
dalam menjalankan amanahnya. Sebelumnya kepada teman-teman angkatan 2020 ini ya, semoga tetap juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih mengadakan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, baik itu pendidikan, masih menggunakan media virtual, masih menggunakan media online khususnya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan teman-teman, pada intinya bahwasannya yang pertama kita pahami bersama memang saat ini kita masuk dalam era yang sebelumnya belum pernah kita pikirkan, ya kan, bahwa ada era yang namanya era virtual, semuanya digitalisasi dan juga lain sebagainya. Tetapi hal ini semoga tetap menjadi sebuah menjadi sebuah pembangkit semangat kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa tentunya. Kewajiban mahasiswa itu kan banyak sekali teman-teman. Ya, kita kenal ada sebuah istilah yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa aja teman-teman? Ini. Ya kan, Tridharma perguruan tinggi ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian. Nah, 3 hal ini, Tridharma perguruan tinggi ini yang harus kita tekankan pertama, bahwasannya tugas mahasiswa itu banyak sekali. Kita kan seperti kita ketahui bahwa namanya mahasiswa itu kita sebut sebagai agen of change ya, sebagai agen perubahan. Agen perubahan bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan. Itu yang menjadi titik poin kita. Ya. Dan selain itu forum virtual seperti ini walaupun kita sangat jarang bertatap muka satu sama lain, tetapi agenda seperti ini sangat baik karena ini menjadi sebuah nilai persatuan bagi kita. Kita seringkali mendengarkan bagaimana banyak yang mengatakan bahwa persatuan ini memang sangat penting, ya kan? Ada yang memprediksi dulunya, mungkin teman-teman udah tak asing dengan tokoh Suhoki ya. Suhoki kan pernah memprediksikan bahwasannya pasca kemerdekaan ini Indonesia itu kehilangan satu nilai. Ya kan, nilai apa ini yang menghilang? Prediksi dari Suhoki itu bahwa pasca kemerdekaan kita kehilangan satu nilai, yaitu nilai persatuan. Kenapa? Nah, ternyata Suhoki itu menuliskan bahwasannya pasca sebelum kita merdeka itu sangat banyak, yaitu kita perbedaan apapun itu kita tidak mengenal hal itu. Kita saling membahu. Bagaimana kita terlepas dari belenggu kolonialisme, bagaimana kita terlepas dari belenggu penjajahan. Tetapi justru setelah kita merdeka, kita saling kita saling berbenturan dengan saudara kita saling berbenturan dengan kawan-kawan kita saling berbenturan dengan teman-teman kita. Nah, itu yang diprediksikan oleh Suhoki. Nah, dengan harapan semoga adanya forum virtual seperti ini menjadi pengerat silaturahim antar mahasiswa MPI, baik itu dari angkatan 20 ke 19, 19 ke 18, 18 dan seterusnya. Itu harus menjadi tali silaturahim yang kuat. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang pada intinya tetap semangat dalam menjalankan segala rutinitasnya. Jangan pokoknya tetap semangat. Itu. Jangan sampai kendor semangatnya. Untuk Mbak Kepengurusan MPI HMPS tetap semangat, dan juga pada teman-teman semuanya tetap semangat. Kurang lebih mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Arifin MSI selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang kami hormati Ibu Nora Saifa Janana MPD selaku Sekprodi Manajemen Pendidikan Islam.
Yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta jajarannya, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi HMPS pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu mengucapkan banyak terima kasih terusus kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa yang telah menyempatkan hadir pada acara HMPS pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman dari Angkatan 2020 yang telah berkenan hadir juga dalam acara virtual pada malam. Jadi kami dari program studi manajemen pendidikan Islam HMPS terkhusus mengadakan program-program. Dari program-program yang HMPS miliki ini tidak bisa terjalankan tanpa juga bantuan dari teman-teman angkatan 2020. Juga malam ini menjadi momen penting juga untuk angkatan 2020 karena serangkaian pemilihan ketua angkatan yang telah dimulai sejak tanggal 15 akan diumumkan pada hari ini. Saya berpesan siapapun yang nanti jadi ketua angkatan, besar juga harapan dari kami, semoga menjadi ketua yang amanah, dapat merangkul teman-temannya dan selalu berkomunikasi baik dengan HMPS. Dan untuk para calon yang belum terpilih, jangan berkecil hati, kalian adalah orang-orang hebat, kalian juga pemimpin karena dengan kepercayaan dirian kalian telah berada di tingkatan yang berbeda. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih. Kemudian dilanjut acara yang ketiga, yaitu acara inti dengan mengangkat tema Gathering HMPS MPI with 2020 Generation. Yang mana di situ nanti acaranya yaitu pengenalan pengurus HMPS MPI 2021 dan setiap departemennya bisa menjelaskan atau juga memperkenalkan anggota-anggotanya, kemudian kasih gambaran kecil tugas-tugasnya. Kepada yang bertugas, yang pertama yaitu dari BPH. Kepadanya dipersilakan. Baik, teman-teman, saya perwakilan dari BPH. Saya akan, untuk perkenalan dari BPH sendiri, saya akan menampilkan sebuah video singkat. Jadi nggak terlalu lama, saya tampilkan dulu videonya ya. Audio Jungle. Audio Jungle.
tidak banyak yang dapat disampaikan oleh BPH sendiri. BPH sendiri sudah teman-teman tahu sendiri apa tugas dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Dan tadi sudah ada di bagian video BPH itu seperti apa. Jadi cukup dari BPH aja, nanti keburu malam dan dilanjutkan departemen-departemen yang lain. Saya kembalikan kepada MC. Kemudian dilanjut dari Departemen Intelektual. Kepada ya, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya perwakilan dari Departemen Intelektual akan menjelaskan kontribusi dari Departemen Intelektual itu sendiri. Jadi sebelum ke program kerjanya, sebentar. Sebentar. Jadi untuk yang pertama dari anggotanya sendiri, di sini saya sendiri Zulfi Alifa sebagai koordinator. Lalu anggotanya ada Lutfia Salsabila, ada Wafa Samsudin, yang ketiga Muhammad Fikri Halwan, yang keempat Zahra, yang kelima ada Rizik, dan yang keenam ada Afrahul Fadilah. Jadi semuanya totalnya ada 7. Nah, mengenai gambaran umum dari program kerja Departemen Intelektual, yang pertama ini melayani dan memfasilitasi kegiatan akademik mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan mutu sumber daya manusia warga MPI dalam ranah keilmuan. Jadi intelektual ya semacam berbau-bau tentang pendidikan, keilmuan, dan sebagainya. Seperti itu. Langsung ke program kerjanya. Yang pertama, program kerja dari Departemen Intelektual ini ada seminar. Seminar atau yang sering dengar juga webinar itu. Nah, jadi seminar ini isinya tentang yang menjurus ke jurusan kita yaitu MPI. Misal temanya nanti kita mengambil manajemen, kepemimpinan, semacam seperti itu. Nah, yang kedua ini ada pelatihan. Pelatihan ini sesuai dengan semester mahasiswa masing-masing. Semisal semester 2. Nah, semester 2 itu nanti kebutuhannya seperti apa. Semisal butuh pelatihan dalam Microsoft Excel. Nah, itu nanti bakalan ada. Begitu juga dengan semester 4. Nah, nanti beda lagi materinya dengan semester yang di bawahnya. Yang ketiga ini ada perlombaan. Perlombaan sendiri bakal dilaksanain 1 kali dalam 1 periode, dan perlombaan ini tingkatnya insya Allah nanti akan nasional dan bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, cakupannya mahasiswa. Jadi teman-teman kalau punya bakat-bakat yang terpendam, semacam di ranah keilmuan, nanti bisa ikutlah lomba ini. Nah, yang keempat ini ada diskusi. Jadi diskusi ini tuh sebenarnya nggak wajib. Dari ketiga tadi yang nggak wajib ini tuh diskusi ranahnya bagi orang-orang yang kepengen belajar berbicara, belajar mengungkapkan pendapat bersama orang yang kompeten. Nanti diskusi bakal menerangkan tentang atau berdiskusi tentang masalah yang sedang happening saat itu, atau masalah yang sudah ada lama tapi penyelesaiannya tuh masih bimbang gitu. Jadi bisa diskusikan, dan diskusi ini bakal dipandu oleh orang yang kompeten dalam bidangnya. Nah, yang terakhir ini ada warta pendidikan. Warta pendidikan ini kalau teman-teman sekalian sudah mengikuti
akun MPI Winsuka. Nah, itu biasanya di-post atau diposting setiap hari Sabtu atau enggak Minggu. Nah, biasanya Warta Pendidikan ini berisi tentang sejarah-sejarah pendidikan atau mungkin tokoh-tokoh dalam pendidikan dan semua cakupan pendidikan yang saat ini terjadi atau mungkin yang sudah terjadi seperti itu. Mungkin itu aja dari Departemen Intelektual. Kalau inginnya nanti bisa japri langsung kepada salah satu dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dilanjut dari Departemen Minat Bakat, pada yang bertugas dipersilahkan. Ini bisa ora? Ini aku. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya untuk baik. Baik. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Ibu Hajah Sumarni, dan yang terhormat Bapak Kaprot, Bapak Zainal Arifin, serta Ibu Nora Saifah Janana selaku Seprot Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari Departemen Minat dan Bakat Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Next. Mbak Dina, bisa next Mbak. Ini perkenalan Mbak. Apa langsung gimana? Agak telat. Langsung aja ya, ini perkenalan. Langsung aja Mbak. Baik, di sini dari Departemen Minat dan Bakat itu adalah tugasnya bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya, yang kedua, melaksanakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki setiap mahasiswa ataupun mahasiswi manajemen pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini dari Departemen Minat dan Bakat periode 2020-2021 itu telah menyusun beberapa proker, yang mana proker tersebut merujuk sesuai dengan job desk dari Departemen Minat dan Bakat. Terkait dari proker Departemen Minat dan Bakat 2020-2021 itu apa saja? Jadi untuk prokernya itu ada 5 proker yang sudah kita susun dan sudah kita fitkan. Yang pertama, survei minat dan bakat mahasiswa ataupun mahasiswa MPI. Yang mana survei tersebut telah kita share, telah kita laksanakan kemarin dan kita sebar di angkatan 2019 dan 2020. Dan dari hasil survei tersebut kita telah mendapatkan kurang lebih 87 nama yang mendaftarkan di survei minat dan bakat yang kita laksanakan dari Departemen Minat dan Bakat. Itu proker pertama. Dan selanjutnya, proker kedua adalah kelanjutan dari proker yang pertama survei minat dan bakat, yaitu proker pelatihan minat dan bakat untuk mahasiswa atau mahasiswi manajemen pendidikan Islam. Yang mana di proker tersebut, proker kepelatihan, itu ada 8 proker. Yang pertama, tilawah. Yang kedua, tahfidz. Yang ketiga, kaligrafi. Yang keempat, MC. Yang kelima, pidato. Yang keenam, debat. Yang ketujuh, puisi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kepenulisan. Dari 8 kepelatihan tersebut, progres sampai sekarang yang telah kita jalankan, kita telah menyusun grand opening, yang mana grand opening tersebut akan membuka dari kepelatihan minat dan bakat.
yang akan dilaksanakan pada hari Jumat atau tanggal 26 Maret besok. Dan itu di mana grand opening akan dihadiri oleh Kaprod, Dema, dan para mentor, Ketua HMPS juga, dan para mentor dari setiap kepelatihan. Dan itu kita sampai saat ini sudah menyebar undangan kepada para mentor dan narasumber yang ada di pelatihan minat dan bakat ini. Dan tadi siang saya dengan Ibu Negara atau Bu Lurah, Mbak Tifal, telah menyerahkan undangan kepada beberapa para mentor yang berada di Jogja. Dan insya Allah dari kepelatihan minat dan bakat baru akan bisa dimulai pada bulan April tanggal 1. Dan untuk terkait tanggalnya, dimohon untuk kepada peserta atau anggota yang mendaftarkan di pelatihan minat bakat, bersabar ya, supaya nanti akan kita share jadwal dari setiap pelatihan itu kapan saja untuk pelatihannya. Nah, itu terkait dari pelatihan minat dan bakat. Selanjutnya, untuk proker yang ketiga, itu ada proker MPI Fest. Proker MPI Fest ini termasuk bisa dikatakan proker yang lumayan lumayan besar, karena nanti ini juga tentunya skalanya nggak hanya UNIF maupun DI, akan tetapi skalanya ini nasional untuk umum dan SMA sederajat. Dan untuk progres dari MPI Fest ini sejauh ini udah sampai masih di oprek panitia. Yang mana oprek panitia akan berakhir pada tanggal 5 April. Yang dimulai dari tanggal 5 Maret sampai 5 April. Nah itu kita masih dalam oprek panitia. Nanti setelah oprek panitia, nah itu nanti baru ditentukan panitia apa aja yang dibutuhkan di MPI Fest. Akan tetapi dari setiap pendaftar itu nanti ada alurnya. Yang pertama mengisi Google Form atau pendaftaran. Yang kedua wawancara atau interview. Dan yang terakhir adalah pengumuman. Dan dari timeline setiap ini sudah ditentukan, sudah ada penentuannya. Itu terkait MPI Fest. Dan yang selanjutnya proker keempat itu sporting rules. Yang mana sporting rules itu adalah kita dari HMPS Minat dan Wabil khusus Departemen Minat dan Bakat itu akan mensupport setiap mahasiswa atau mahasiswi MPI yang berpotensi atau memiliki potensi, misalnya ada lomba di kepenulisan dan misalnya contoh Mas Dalhar dia berpotensi di bidang tersebut, maka nanti kita dari Departemen Minat dan Bakat atau HMPS MPI akan mendukung sepenuhnya, akan mendukung Mas Dalhar untuk ikut di perlombaan tersebut. Itu adalah proker dari sporting rules. Proker keempat dari Departemen Minat dan Bakat. Dan yang proker terakhir, yang kelima, itu adalah mengisi blog MPI atau website MPI itu setiap 1 bulan sekali. Itu diisi di kepenulisan. Nanti entah itu bisa diisi apa aja, dan itu akan diisi oleh setiap peserta yang ikut di kepelatihan minat dan bakat yang 8 tadi. Jadi nanti mereka akan mengisi web atau blog MPI supaya blog MPI itu bisa hidup. Nah, dari 5 proker tersebut yang barusan dipaparkan itu adalah yang sudah kita susun dan sudah kita fitkan. Mungkin dari Departemen Minat dan Bakat cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kemudian dilanjut yaitu dari Departemen Media dan Informasi, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, langsung saja terima kasih kepada Mas Dalhar yang telah memberikan waktunya. Saat ini saya akan share video terlebih dahulu. Oke, bisa disimak ya.
Oke, tadi untuk videonya. Untuk anggotanya yaitu ada sekitaran 7. Ada 7 anggota, yaitu di mana dalam anggota ini yaitu dibagi sebagai koor, terus desain grafis, admin, dan juga sebagai copywriter. Untuk selanjutnya mungkin bisa kenalan di belakang. Biar mempersingkat waktu, langsung ke brokernya. Di media informasi sendiri yaitu brokernya antara lain yang pertama yaitu Quotes Every Monday, di mana yang ini merupakan pengisian kata-kata atau penyaluran bakat dalam hal literasi maupun penulisan, yang mana ini merupakan diupload setiap hari Senin. Jadi untuk nanti barangkali atau ada mahasiswa yang memiliki bakat dalam hal kepenulisan seperti quotes yang biasanya untuk caption bisa disalurkan di media informasi ini. Kemudian yang kedua yaitu peringatan Hari Nasional. Hal ini bertujuan yaitu untuk mengembangkan rasa nasionalisme mahasiswa, yang mana ini merupakan peringatan yang nantinya kemudian di-share di feed IG, story, dan lain sebagainya. Ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga yaitu MPI Mencari Bakat. Ini diadakan yaitu 2 kali sebulan, yang mana hal ini merupakan relasi pengembangan bakat dan minat, yang nantinya ini juga bekerja sama dengan Departemen Bakat dan Minat, yang kemudian diantaranya yaitu ada kepenulisan seperti puisi dan lain sebagainya, kemudian yang mana nanti intinya bisa disalurkan di sosmed ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu webinar pelatihan desain atau content creator. Ini dilaksanakan yaitu 2 bulan sekali. Tujuannya yaitu untuk menambah keterampilan di bidang desain dan perkontenan atau permanfaatan media. Ini juga nantinya akan diadakan 2 bulan sekali, namun untuk sekarang ini mungkin masih dalam hal perancangan karena masih dalam penataan feed di IG dan sosial media yang lainnya. Selanjutnya yaitu proker yang terakhir yaitu membuat majalah tahunan dan video MPI Rewind, yang mana hal ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Ini mendokumentasikan setiap hal yang berkaitan dengan mahasiswa MPI. Dari hal pertama yaitu yang berkaitan dengan HMPS, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan mahasiswa MPI. Nah, untuk contohnya yaitu seperti yang bisa dilihat di IG, kata-kata seperti ini. Kemudian harapannya yaitu ketika mahasiswa sudah mengetahui, maka dapat menyalurkan bakatnya di media informasi. Barangkali ada yang mempunyai bakat seperti kepenulisan, puisi, dan lain sebagainya. Mungkin saja bisa disalurkan daripada dipendam. Mungkin seperti itu. Saya balikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dilanjut dari Departemen Sosial dan Komunikasi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menunggu screen dulu ya, teman-teman. Mbak Inditya, tolong share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari Departemen Sosial dan Komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari Departemen Sosial dan Komunikasi. Next. Yang pertama yaitu saya sendiri, Heni Setiawati, selaku Koordinator Departemen Sosial dan Komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada Muhammad Dalhar. Yang ketiga Mutifah Anggraini. Yang keempat Muhammad Khalil Gibran. Yang keenam Hairunisa. Maaf. Yang keenam yaitu Fia Rahmasari Manah. Kemudian untuk job desk dari Departemen Sosial dan Komunikasi itu sendiri, salah satu itu sendiri diantaranya yaitu menumbuhkan rasa kekeluargaan baik di lingkup pengurus maupun mahasiswa MPI secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan yang mampu mensolidkan antar angkatan mahasiswa MPI. Yang ketiga yaitu menyambungkan komunikasi mahasiswa MPI dengan organisasi yang sejalan. Kemudian yang keempat yaitu bertanggung jawab pada pengadaan PDH atau jasket pengurus dan mahasiswa MPI. Adapun proker dari Departemen Sosial dan Komunikasi itu sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu kajian PHBI, yang mana kajian PHBI ini untuk memperingati hari-hari besar Islam. Kemudian yang kedua, khotaman Al-Quran, yang mana khotaman Al-Quran ini merupakan salah satu kegiatan khotaman dan untuk mempererat silaturahmi angkatan manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu pembuatan jasket atau korsa untuk pengurus HMPS MPI, yang mana korsa ini sebagai identitas atau pengenal bagi anggota organisasi HMPS MPI. Kemudian yang keempat yaitu leadership camp. Leadership camp ini dijalankan untuk menjalin ukhuwah dan memupuk keakraban antar mahasiswa prodi MPI dan pengenalan IMAPSI. Kemudian yang terakhir yaitu sosialisasi HMPS MPI, yang mana sosialisasi ini berguna untuk mengenalkan HMPS MPI kepada mahasiswa baru prodi MPI dan menjalin silaturahmi dengan mahasiswa baru prodi MPI. Mungkin cukup sekian presentasi dari Departemen Sosial dan Komunikasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Di sini saya sebagai CO yaitu Inditya Fadiana dengan anggota yang pertama Dela Eka Putri Agustin, yang kedua Hikmatul Fauziah, yang ketiga Asih Rohmatul Listiani, yang keempat Muhammad Faisal, yang kelima Ibnu Reda Al-Farisi. Job desk dari Departemen Pengabdian Masyarakat sendiri yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat baik di luar maupun di dalam. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas dan kepekaan dari mahasiswa MPI terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mewadahi inisiatif mahasiswa dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Proker dari pengabdian masyarakat sendiri seperti penggalangan dana, bentuk kepedulian terhadap lingkungan,
maupun baksos-baksos lainnya. Sekian dari Pengabdian Masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertugas mengenai pengenalan kepengurusan HMPS MPI 2021. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yaitu acara yang keempat, pengumuman hasil voting ketua dan wakil ketua terpilih anggota MPI angkatan 2020. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman PS akan mengumumkan siapa yang akan menjadi ketua angkatan dan wakil ketua angkatan dari angkatan 2020. Saya akan share screen. Hasil ini hanya diketahui oleh media dari sosial dan komunikasi departemen saja. Jadi sudah dipastikan bahwa ini asli gitu. Jadi saya share screen. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengumumkan untuk ketua angkatan 2020 terpilih dan wakil ketua angkatan 2020 terpilih yaitu dengan hasil sebagai berikut. Berikut hasil dari voting yang telah dilakukan selama dari tanggal 18 hingga tanggal 20 hingga tanggal 21 yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial dan Komunikasi. Dengan hasil yang pertama yang menjadi ketua angkatan MPI 2020 yaitu Muhammad Ulil Absor. Kemudian yang menjadi wakil ketua angkatan 2020 yaitu Muhammad Fikri Halvan Fauzi. Saya mengucapkan selamat, semoga amanah dan menjadi hubungan yang baik antara dari angkatan 2020 sendiri kepada HMPS dan menjadi contoh yang baik juga untuk teman-temannya. Saya kembalikan kepada MC. Sekian dari saya dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang kelima ini yakni sambutan dari ketua, kemudian dilanjut oleh wakil ketua yang terpilih dari angkatan 20 kepada yang terpilih yakni Muhammad Ulil Absor, kepadanya dipersilahkan. Cek, udah dengeran? Bentar ya. Udah dengeran? Sudah. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya dan yang sudah mempercayakan saya untuk mengemban amanah menjadi ketua angkatan manajemen pendidikan Islam tahun 2020. Nah, kemudian ini saya singkat saja dengan visi yaitu menyatukan dan mempererat mahasiswa manajemen pendidikan Islam angkatan 2020 sebagai bagian dari keluarga yang baru
dan wadah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja ya bahwasanya terkait mahasiswa MPI angkatan 2020 yang mana itu kan di era pandemi yang sekarang ini kita kan masih bisa dibilang belum bisa sepenuhnya atau secara sempurna itu bertatap muka, ada yang masih di rumah dan sebagian ada yang masih di Jogja. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif ya jika mungkin dari teman-teman mungkin atau semester depan itu udah ada yang di Jogja itu bisa untuk menyatukan dan mempererat mahasiswa MPI angkatan 2020 itu sebagai bagian dari keluarga kecil. Nah, sehingga ketika semua teman-teman itu merasa bahwa kita adalah bagian dari keluarga kecil, maka otomatis kita semua tidak akan apa ya dalam artian itu tidak canggung lah untuk bertemu. Jadi kita itu nggak apa ya namanya kita itu nggak berkumpul sendiri-sendiri, tapi kita itu bersama. Kita MPI, kita satu angkatan bahwasannya bagian dari keluarga kecil baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait misi, yaitu misi saya itu sederhana. Saya tuh misi itu mengambil dari kaidah fikih, yaitu melestarikan nilai-nilai yang lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, jadi harapannya itu terkait misi saya, jika angkatan tahun 2019 itu dia itu mempunyai karakter-karakter atau nilai-nilai yang baik, maka akan saya ambil. Nah, kemudian di angkatan tahun 2020 ini, jika bisa saya akan melakukan inovasi-inovasi, kemudian melakukan terobosan-terobosan baru yang lebih baik gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih lagi sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mempercayakan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dari sambutan Wakil Ketua yang terpilih, yakni Muhammad Fikri Halwan Fauzi, kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, Mas, suaranya ini Belum ada suaranya, Fik. oh, nggih. Mohon maaf sebelumnya, apakah udah terdengar dari saya?
Sudah. Sudah. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dalhar selaku moderator pada malam hari ini. Yang saya hormati perwakilan dari DEMA FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua HMPS MPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh pengurus dari HMPS MPI dan juga seluruh teman-teman MPI angkatan 2020 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah atau saya mengucapkan innalillah ya, terpilih sebagai wakil ketua untuk mewakili Mas Ulil Absor. Semoga kedepannya kami bisa menjalankan amanah dari teman-teman semua dan bisa memberikan kontribusi yang baik kepada MPI pada khususnya dan juga kepada UIN Sunan Kalijaga pada umumnya. Dari awal saya membuat visi misi tentunya dengan tujuan itu bisa mempererat tali persaudaraan dari teman-teman MPI angkatan 2020 dan nantinya kedepannya saya akan membantu Mas Ulil terhadap visi misi agar nantinya MPI juga bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya saya sebagai wakil akan terus menyupport, membantu, mendukung apa saja yang akan menjadi program kerja dari Mas Ulil dan juga teman-teman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Angkatan 20 yang telah terpilih. Tadi telah disampaikan mengenai visi dan misinya, dan untuk teman-teman yang nggak terpilih bukan berarti itu sebuah kegagalan, akan tetapi itu langkah awal kita bahwa kita nanti untuk kedepannya kita dari MPI 20 sendiri itu bakal kerja bareng dan tetap membantu membackup ketua dan wakil ketua. Nah, mungkin itu. Kemudian acara yang keenam yakni penutup. Dan alhamdulillah tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang sudah setelah disampaikan kepada semuanya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan juga sekali lagi selamat kepada ketua dan wakil ketua pengurus manajemen pendidikan Islam angkatan 2020. Semoga dapat mengembangkan amanahnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini, serta teman-teman pengurus HMPS MPI dan juga teman-teman angkatan 2020. Sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin cukup sekian saya selaku pembawa acara pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Dan apabila ada kesalahan tutur kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Kita adakan sesi foto dulu ya. Iya Bu, itu. Nah, mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini untuk teman-teman semua dimohon bisa on kameranya semua untuk melakukan sesi fotonya.
untuk teman-teman yang masih off kameranya, mohon bisa on cam. Mungkin bisa dimulai ya sesi fotonya. Apa ini? 1, 2, 3. Ya, lanjut yang slide kedua. Senyum semua ya, jangan garing. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang slide ketiganya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang belum di Jogja, semoga bisalah untuk ke Jogjanya. Karena juga yang teman-teman MPI sendiri yang udah di Jogja udah banyak sekali, dan mungkin dari teman-teman yang belum di Jogja bisa secepatnya. Dan jangan lupa itu ya, absensinya. Nah, dari angkatan 20 maupun dari pengurus juga. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman bisa live ya. Terima kasih ya semuanya.